apalagi kan dalam masa corona ini, kita itu harus jaga kesehatan. Adik-adik, ada yang tahu nggak 3 hari yang lalu kita memperingati hari apa? Ada yang tahu? Ya, betul! 3 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah memberi kemenangan kepada kita sehingga kita, anak-anak Tuhan, diselamatkan. Adik-adik, kita sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus kembali ke surga. Itu artinya Tuhan Yesus adalah Allah yang mempunyai surga. Oleh karena itu, kita mau angkat satu lagu pujian, kita mau katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kakak persilakan semuanya untuk duduk kembali. Nah, duduk yang rapi ya, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Begitu juga kita sudah menang bersama Tuhan Yesus melawan maut, melawan kuasa dosa. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami pada hari ini untuk beribadah kepadamu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Nah, adik-adik bagi yang sudah bisa membaca, baca Alkitabnya di rumah ya. Selanjutnya kita akan nonton videonya. Selamat menonton. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut?
Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, adik-adik, kita sudah nonton videonya. Nah, di video itu kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus juga menyaksikan bahwa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapa yang di surga. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 28 dikatakan bahwa Aku datang dari Bapa dan Aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita yakin bahwa Tuhan Yesus telah selesai mengerjakan tugasnya dengan sempurna yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus berjanji, Ia akan menyiapkan tempat bagi kita di surga. Nah, adik-adik, kita hidup di dunia ini hanya sementara, ya kan? Nah, setelah kita nanti meninggal, kita akan kembali kepada Bapa yang di surga. Tuhan Yesus sekarang sudah menyiapkan tempat terbaik untuk kita.
kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tanda ucapan syukur kita karena Tuhan sudah menyiapkan tempat terbaik untuk kita di surga. Nah adik-adik, pasti adik-adik bertanya, Kak, gimana sih cara kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Apalagi aku masih kecil, Kak. Gimana ya? Nah adik-adik, sejak kecil kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menolong teman, kita menghormati orang tua kita, tidak melawan pada orang tua, sayang adik, sayang kakak, turut perintah orang tua, apalagi Tuhan. Nah adik-adik juga jangan malas ya, kalau boleh adik-adik minta sama papa mamanya untuk membacakan Alkitab kepada adik-adik setiap hari. Nah adik-adik mau berjanji nggak? Mulai sekarang kita berjanji di hadapan Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tanda kita bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik harus berjanji ya, karena ini adalah perintah dari Tuhan. Adik-adik, minggu ini kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 14 ayat 15. Isinya adalah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya adik-adik, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Adik-adik, dihafal ya. Untuk kali ini kita tetap bagikan hadiah buat adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan. Nah, adik-adik yang bisa menghafal, videonya boleh dikirim ke WA Ibu Pendeta. Nah, adik-adik, hadiahnya nanti akan diserahkan pada saat kita sudah diizinkan untuk beribadah bersama di gereja. Makanya adik-adik juga berdoa ya, supaya kita bisa cepat-cepat bertemu untuk beribadah di gereja. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Kita mau menutup ibadah kita di dalam doa. Adik-adik, kakak ajak untuk lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, supaya kami dapat menjadi saksi Kristus di lingkungan kami, di rumah kami, di sekolah ya Bapak. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami juga senantiasa memiliki pengharapan dalam Kristus. Bapa yang baik, terima kasih. Berkatilah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai.